Ya, eee, ini adalah gambaran, fair trade seafood pertama di dunia, dalam arti memang, untuk seafood ini baru pertama standar ini ada di dunia untuk produk seafood, utamanya perikanan tangkap. Kalau di standarnya dia namanya Capture Fisheries Standard, jadi perikanan tangkap. Berikut ini adalah gambaran profil dari nelayan fair trade ikan tuna, sirip kuning, jadi khusus untuk produk, ikan tuna sirip kuning. Nah, apa itu fair trade? Jadi fair trade itu, bukan badan amal atau penyalur donasi atau, program dari suatu perusahaan, bukan, dia merupakan sebuah sertifikasi. Ini, karena kepedulian konsumen akan, siapa dan dari mana produk mereka yang mau mau mereka makan atau mereka gunakan, di pasar global, di negara maju, konsumen sudah, mulai peduli dari mana produk mereka itu berasal, kemudian penanganannya seperti apa. Nah, dengan menggunakan kondisi pasar ini, konsumen dari negara maju yang sudah mulai, peduli dengan isu-isu lingkungan, keberlanjutan, maka, dibangun rantai bisnis yang, positif dan berkelanjutan melalui program sertifikasi fair trade. Hal ini untuk memastikan bagaimana, produknya berkualitas, juga memiliki tanggung jawab sosial, termasuk juga, dalam rangka melindungi lingkungan. Nah, apa yang membuat fair trade, berbeda dengan program sertifikasi atau LSM lainnya, kalau sertifikasi, eee, lingkungan atau produk secara umum yang besar itu, kita fair trade itu ada kalau di perikanan utamanya ada satu yang paling tua itu MSC, Marine Stewardship, ya, Council. Jadi ada sertifikasi MSC dan yang kedua adalah fair trade. Nah, kenapa fair trade ini jadi berbeda dengan misalnya tadi yang saya sebutkan sertifikat MSC, karena, di dalam sertifikat fair trade ini dia terkait erat dengan satu paket rantai bisnis, dari pembeli pertama sampai dengan penjual terakhir. Kemudian dari setiap, alurnya dia memperhatikan seluruh aspek produk serta, untuk sertifikatnya itu dilakukan secara bertahap. Karena, sertifikat ini umurnya, untuk sertifikat standarnya sendiri 6 tahun. Kemudian di dalam, program sertifikasi Fairtrade ini, ada yang namanya dana premium yang dana ini kembali ke produsen ketika produsen sudah menghasilkan produk yang diekspor, yang dibeli di, negara pengkonsumsi produk-produk Fairtrade, ada dana premium yang akan kembali ke, produsen atau penghasil produk, termasuk untuk manfaat masyarakat di sekitarnya. Sebagai gambaran sederhana, karena ini program sertifikasi, kalau di Indonesia setiap produk makanan dan minuman harus bersertifikat halal. Kebetulan saya sudah bawa contoh. Nah, sertifikasi Fairtrade itu kan nanti kalau sudah lolos dia akan bisa menjual produk dengan memberikan label Fairtrade di dalam produk ini. Nah, kalau, di Indonesia misalnya seperti ini ada logo halal di sini. Nah, dalam mencari, mendapatkan logo halal atau label halal ini, itu tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga nanti, produsen bisa menjual, produknya dengan menampilkan, logo halal. Sama dengan halnya dengan sertifikasi Fairtrade, ketika, eee, produsen mau atau perusahaan mau memberikan label logo Fairtrade, dia harus memenuhi standar Fairtrade dan lolos dalam setiap audit. Nah, ini produk Fairtrade dari nelayan kami, penghasil ikan tuna. Kalau di retail di Amerika dia biasanya masuk di supermarket Safeway. Kalau di sini ya semacam Carrefour atau Transmart seperti itu. Nanti kalau di luar sana banyakan itu Safeway dengan menampilkan, label Fairtrade apabila memang dia sudah memenuhi unsur kriteria semua standar, lolos dalam audit.
Di luar juga, di sana juga ada yang tidak berlabel fair trade seperti yang ini, ada sama-sama produk tuna, yang satu ada label fair trade, yang satunya nggak ada. Nah, ini adalah, kecerdasan atau sikap pilih, untuk memilih dari konsumen. Apakah mereka akan cenderung memilih produk berlabel fair trade atau enggak. Nah, masalahnya, di negara-negara maju dengan isu-isu lingkungan, dengan isu-isu keberlanjutan, banyak masyarakatnya yang sudah mulai untuk bisa bergerak atau beraksi secara bersama untuk bisa mendukung, kegiatan-kegiatan yang, eee, mendukung lingkungan. Termasuk, mereka sudah kenal bahwa fair trade itu, produk-produk yang berlabel fair trade adalah ada bagian di sana memang, menekankan pada perlindungan lingkungan dari, produk yang mereka beli. Pada mulanya kalau, adik-adik semua kenal fair trade mungkin yang terkenal adalah kopi, coklat, kemudian gula. Nah, di dalam perkembangannya, fair trade itu sudah sampai di, kosmetik misalnya, kemudian, baju-baju, industri tekstil gitu juga sudah mulai ada yang berlabel fair trade. Sedangkan untuk komunitas atau masyarakat di luar negeri juga ada daerah-daerah yang memang mereka bersemangat menjadi, kota pengguna produk-produk fair trade misalnya, atau suatu wilayah yang memang menekankan warganya untuk bisa, membeli produk-produk fair trade. Misalnya tadi ada ikan, ikan ada yang fair trade, ada yang enggak. Itu semua diharapkan mereka berkampanye untuk bisa membeli produk yang berlabel fair trade. Nah, dampak-dampak dari manfaat fair trade sudah dirasakan oleh, mereka yang pada mulanya mengawali, program ini seperti yang di pertanian perkebunan. Jadi, eee, di daerah-daerah Afrika atau di belahan bumi selatan biasanya mereka, sudah mengawali dengan, teh berlabel fair trade, kopi berlabel fair trade, dan lain sebagainya. Untuk seafood pertama di dunia atau perikanan tangkap pertama di dunia, kebetulan itu adalah yang berhasil mendapatkan sertifikat fair trade itu adalah produk untuk, yellowfin tuna atau tuna sirip kuning. Ini, dilaksanakan di Pulau Buru dan Ambon, waktu itu sebagai awal program, diawali dari 4 kelompok untuk sertifikasi yang pertama di tahun 2014, kemudian sampai sekarang sudah berkembang mencapai 34 kelompok dengan sekitar 800 anggota nelayan untuk seluruh area Indonesia. Nah, alur dari, dampak barang program fair trade ini, secara umum dari nelayan, pengolah, pembeli, sampai dengan konsumen. Ini adalah satu paket yang tidak boleh putus menerapkan semua standar fair trade. Nah, setelah sampai, berputar alurnya seperti ini, nanti akan ada dana premium di sebelah sini, dia akan kembali ke nelayan sebagai penghasil ikan tuna, di mana, dana premium ini adalah dari nelayan untuk nelayan. Artinya mereka, sukarela dan, memang interest atau tertarik dalam melaksanakan program fair trade, didukung oleh semua rantai, sektor-sektor yang ada di, satu paket alur, produksi mereka. Sedangkan standar, eee, dalam perikanan tangkap sendiri itu ada 6 hal pokok yang harus, dikerjakan, dilaksanakan, tiap tahunnya. Di mana, masing-masing standar ini mempunyai kriteria-kriteria yang sudah dibangun sedemikian rupa untuk tahapan-tahapan tiap tahun dengan, kesempatan untuk perbaikan di tiap tahun berikutnya. Sehingga, proses audit biasanya dilakukan mereka datang ke lapangan itu di tahun 1, 3, dan 6. Sedangkan tahun 0, 2, 4 itu adalah
pelaksanaan standar tahun yang bersangkutan dengan mengarah untuk persiapan audit inspeksi di lapangan. Nah, 6 hal pokok ini sebenarnya masing-masing adalah spesifik sendiri di masing-masing tiap bagian karena, eee, ini adalah satu paket. Jadi di tim kami sendiri pun tidak ada satu orang yang bisa menguasai 6 hal ini semuanya. Jadi kita berbagi peran di Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia untuk saling mendukung 6 struktur standar ini sehingga, bisa membantu nelayan-nelayan yang ada di Indonesia Timur. Standar, nomor 1 adalah ketentuan struktural, ini lebih ke pemegang sertifikat, kelompok nelayan, dan komite nelayan. Apa saja yang harus mereka lakukan dari tahun 0 sampai tahun ke-6. Kemudian standar nomor 2 itu lebih ke pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Ini karena kaitannya ada dana premium atau uang yang harus dikelola dari hasil mereka menjual produk ekspor ikan tuna. Jadi di sini lebih pada penekanan, bagaimana dana premium itu bisa, dimanfaatkan secara maksimal untuk tujuan-tujuan, semangat fair trade. Kemudian untuk yang ketiga, standar untuk hak-hak fundamental, karena dalam fair trade, sangat, poin pentingnya juga termasuk dengan hak asasi manusia. Jadi, di sana lebih menekankan bagaimana, eee tidak ada terjadi diskriminasi, kemudian juga, terkait dengan pelanggaran, hak asasi manusia. Kemudian untuk yang keempat, itu lebih ke upah ketentuan kerja dan akses ke layanan. Biasanya ini lebih, banyak untuk nanti di pabrik pengolahnya, pabrik yang sudah mempunyai karyawan misalnya, lebih dari 5, itu nanti dia akan sangat rigid mengikuti, standar apa sih yang harus dilakukan di satu pabrik yang mempunyai karyawan sekian banyak, apa aturan lokalnya, seperti itu. Kemudian, standar pengelolaan sumber daya ini lebih ke spesies dan lingkungan dari ikan tuna itu sendiri, bagaimana pengelolaannya, itu sangat detail juga. Dan, terakhir ketentuan perdagangan. Di sana lebih dibahas mengenai, keterlacakan atau ketertelusuran produk itu, untuk syarat-syarat perdagangan internasionalnya seperti apa. Nah, kenapa, fair trade ini menjadi menarik ketika kita berbicara kepada satu rantai pasok, jadi kita harus bisa menjelaskan apa sih manfaat bagi nelayan, karena fair trade ini ketika kita sampaikan, pada awal mulanya memang di tahun 0 itu sangat sulit. Mereka berpikir program ini program tipu-tipu, seperti program-program pada masyarakat nelayan pada umumnya. Itu 5, 6 tahun lalu kita mengenalkan mereka disuruh berkelompok itu sangat sulit. Untuk rapat datang juga sangat sulit karena mereka sudah pengalaman, biasanya kalau disuruh berkelompok cuma dimintain KTP untuk nyari bantuan. Habis itu bantuannya yang dapat siapa, nggak jelas. Nah, untuk, menghadapi semacam ini sudah sangat sering sehingga, banyak tantangan-tantangan dari tim, fair trade untuk meyakinkan bahwa ini patut dicoba, perlu dicoba dan memang, eee, ini masih pilot jadi harus cukup sabar untuk bisa memberikan pengertian. Namun pada akhirnya ketika dana premium itu sudah muncul, sudah ada, banyak yang mau ikut serta dalam bergabung kelompok fair trade. Nah, ini adalah manfaat bagi nelayan, bagi pemerintah, dan bagi industri. Untuk di awal-awal proyek kita belum bisa cerita banyak tentang ini, itu masih yang mengawang-awang, mereka sendiri kalau dijelaskan yang masih agak bengong gitu, apa iya, tapi begitu uangnya ada, mereka sangat antusias, beberapa kali rapat diundang juga sudah nggak perlu dijemput lagi. Utamanya kalau membahas tentang uang, mereka langsung datang. Nah, ini gambaran dari, apa yang sudah kami lakukan di dalam pelaksanaan program fair trade.
Tipikal nelayan di Indonesia Timur itu memang mereka nelayan tradisional, satu kapal bisa 1 orang, bisa 2 orang, dengan metode layang-layang atau pancing ulur, kemudian juga pakai, batu sebagai pemberat. Saya sendiri baru tahu, melihat secara langsung memang bapak-bapak nelayan ini luar biasa, meskipun badannya kurus, tapi dia bisa tangkap ikan yang sangat besar di tengah lautan yang sangat jauh. Ini adalah contoh, mereka ketika sudah di tahun kedua, ketiga mereka melakukan rapat komite, kemudian ini, premium, mereka yang kalau yang ini mungkin tahun kedua juga mereka sudah terima, sejumlah bisa sampai 73.000.000, 200.000.000, seperti itu. Nah, dari 34 kelompok dengan sekitar 800 nelayan, total sampai dengan akhir 2019, nilai premium yang sudah masuk ke semua rekening komite di program PTET ini total sudah 7,5 miliar rupiah. Pada waktu awal pertama kali terima dana premium itu sekitar 27 juta waktu itu di Pulau Buru untuk 3 kelompok. Nah, ini berkembang sampai dengan 7,5 miliar dengan total kilogram ekspor kira-kira 2 juta kilogram. Itu berapa ton tuh? Banyak. Dan ini adalah ikan yang bisa ditelusuri atau terlacak. Mereka mengikuti sistem ketertelusuran. Dan biasanya ini juga sebagai syarat perdagangan internasional mengenai asal produk itu dari mana, ada pencantuman untuk pasar luar negeri. Tidak dipungkiri bahwa memang ikan tuna dan keluarganya itu tinggalnya di Indonesia Timur, banyak kantongnya di sana. Jadi mungkin ada adik-adik yang dari Indonesia Timur, tapi kalau yang di Indonesia Barat silahkan datang ke Indonesia Timur. Kalau mau tahu betapa potensi ikan di Indonesia Timur itu luar biasa, khususnya ikan tuna, cakalang, seperti itu. Nah, dari 7,5 miliar itu tadi, program-program yang sudah berjalan, ya kita kategorikan dalam beberapa sektor. Peningkatan kualitas produk, lingkungan, penguatan organisasi, kemudian juga ketertelusuran ikan untuk pendidikan anak-anak, kesehatan, termasuk dengan sarana sanitasi dan lain sebagainya, kemudian kesejahteraan sosial masyarakat dan keagamaan. Sekilas kegiatan dari kelompok Fairtrade, bagaimana biasanya kalau merapat kelompok itu dilaksanakannya malam hari. Jadi, kalau memang sedang membicarakan uang yang dibicarakan banyak, itu bisa sampai mendekati mereka mau berangkat melaut, jam 2 malam baru selesai. Undangan jam 8, orang-orang baru datang jam 10, berasa ini ibu-ibu pendamping ini, seperti bapak-bapak, mereka mikirnya biasa aja. Jadi kami sudah biasa kalau mendampingi rapat seperti ini sampai jam 2 pagi. Dan biasanya ya cukup, antusias juga kalau yang dibicarakan itu masalah, penggunaan dana premium. Tapi kalau ketika undangannya tentang pengisian data perikanan dan lain sebagainya, itu kadang juga masih belum untuk beberapa kelompok yang belum paham bahwa itu adalah penting untuk, bukti-bukti dalam nanti disertakan dalam audit. Di dalam, standar juga diatur di sana bagaimana tentang, syarat demokratis dalam setiap kali pertemuan, tentang pemilihan, struktur organisasi, membuat keputusan itu memang harus, demokratis. Artinya ditetapkan di dalam organisasi tersebut bahwa, keputusan-keputusan penting harus dihadiri, quorum, 50% plus 1. Jadi kalau tidak mengikuti kuota quorum, jadi kita akan adakan pertemuan ulang. Ini terkait dengan syarat-syarat pengelolaan lingkungan, pengenalan kepada hewan-hewan yang dilindungi.
Kemudian ini yang terkait dengan dana premium, bagaimana kita tahu bahwa dana premium itu bisa masuk ke kelompok masing-masing. Nah, kita membuat sistem pada awal mulai yang kita bikin ya sistem sederhana dengan tulis tangan. Namun MDPI karena kita punya departemen supply chain, pengembangan secara digital sudah dilakukan. Saat ini kita sudah punya program untuk ketertelusuran dengan teknologi digital. Jadi dari kelompok ikannya dikode, masing-masing kelompok ini kodenya sudah mengikuti aturan dari pabrik pengolahnya, jadi kita berkoordinasi dengan pabrik, seperti apa sistem nanti dalam pengkodean ikan yang akan dibawa untuk pembekuan. Jadi bisa dibayangkan kalau ada 2 tipikal produk di tuna di Indonesia Timur. Ada yang dijual secara utuh, whole fish, dia jual ke supplier utuh, baru supplier nanti dia akan trimming, dia akan olah sebagai loin. Ada nelayan yang dari laut dia sudah loin, jadi pulang sudah dalam bentuk daging, kemudian kepala, tulang, dan ekornya sudah nggak ada lagi. Jadi kalau daerah-daerah di Ternate kebanyakan dia dijualnya utuh, whole fish. Tapi kalau diburu, dia sudah di-loin di tengah laut. Jadi dibawa pulangnya sudah dalam bentuk loin atau daging, gelondongan seperti itu. Ada 2 tipikal. Nah, ini juga berbeda rate premiumnya ketika dijual di pasar internasional. Ini sampai dengan pengkodean ketika mau diekspor, itu kita develop sedemikian rupa sampai dengan saat ini kita punya sistem yang sudah digital. Pelatihan-pelatihan terkait dengan supaya standar terpenuhi, kita juga sudah berikan sesuai dengan permintaan dalam standar bahwa organisasi itu juga harus tidak hanya nama di dalam kertas, mereka juga harus bisa bikin notulensi, mereka harus bisa memimpin rapat, mereka bisa mengatur keuangan, kemudian dari segi keamanan kerja, apa yang kira-kira bisa support untuk nelayan supaya bekerja di laut itu aman, yang dulu tidak pernah bawa pelampung atau tidak ada pelampung di kapal, dengan standar ini mereka sekarang wajib ada pelampung di dalam kapal, ada kotak P3K, dulu pakai kompas, sekarang pakai GPS, seperti itu. Selain kegiatan-kegiatan untuk para nelayannya, kita juga memberikan kegiatan lain dalam mendukung untuk melengkapi standar, termasuk kampanye-kampanye perlindungan hewan-hewan dilindungi. Kita menyasar juga untuk anak-anak, keluarga, masyarakat secara umum. Juga dalam hal pengelolaan sampah. Ini lebih bisa diterapkan untuk semua kalangan di mana komunitas nelayan VT tinggal. Pelatihan organisasi, kita bekerja sama dengan yayasan lokal di sana juga dengan bahasa mereka, bahasa Indonesia Timur, sehingga mudah dimengerti. Jadi mereka juga mendapat pelatihan bagaimana mengelola dana premium, bagaimana bisa memimpin rapat, bagaimana untuk bisa menumbuhkan kepercayaan diri, seperti itu. Saya sendiri sering ke sana, tapi kadang kalau mereka bicara dengan bahasa sana, saya juga roaming karena mereka bicaranya cepat sekali. Jadi memang saya terlalu Jawa, jadi kalau ke sana mereka, ngomong apa sih Mbak Widi?" Seperti itu. Nah ini hasil dari jerih payah nelayan, jadi memang karena ini sifatnya mereka sukarela, tidak ada keterpaksaan. Ketika mereka sudah tahu bahwa dengan menerapkan standar yang tujuannya semua baik, bermanfaat untuk mereka, mereka jadi bisa mendapatkan manfaat dari dana premium, dari kerja keras mereka, mengikuti standar-standar tersebut. Bisa dibayangkan nelayan yang dulu tidak pernah pergi ke bank, tidak tahu bagaimana tata cara ke bank, kemudian mereka sudah bisa untuk bisa mengakses layanan lembaga keuangan, kemudian membawa uang sekian ratus juta
untuk dibawa distribusikan ke kelompok. Itu kami waktu itu sangat terharu sekali bagaimana respon dari para bapak-bapak nelayan ini ketika memahami betul bahwa program Fair Trade ini sangat berdampak baik untuk diri mereka sendiri termasuk untuk masyarakat di sekitarnya. Nah, program-program lingkungan yang sudah dijalankan dengan penggunaan dana premium, karena di dalam standar juga mewajibkan memang tertulis 30% untuk program perbaikan lingkungan, jadi memang kita berdiskusi bersama kira-kira hal-hal apa saja yang bisa mendorong supaya perbaikan lingkungan bisa semakin maju ke depannya untuk di lingkungan mereka. Termasuk untuk kegiatan sosial ke masyarakat. Jadi dana premium ini tidak melulu untuk kelompok nelayan, tapi manfaatnya juga bisa untuk ke masyarakat di sekitarnya. Ini adalah bagaimana proses audit di tahun 1, 3, dan 6, bahwa auditor dipilih dari pemegang sertifikat dari pihak ketiga untuk bisa menilai mengenai pelaksanaan dari tiap standar itu. Dan dari awal sampai akhir kita pakai lembaga SCS dalam audit standar fair trade-nya. Jadi kita memfasilitasi bagaimana proses audit itu berjalan di lapangan. Proses audit adalah proses independen, artinya dari MDPI pun bersifat netral, kita tidak memihak dua dari nelayan atau dari auditor, kami hanya memfasilitasi semua proses murni dilakukan sesuai standar audit mereka. Jadi ada interview terbuka, ada interview tertutup, kita hanya memfasilitasi saja dari MDPI. Kadang bahkan saking kemarin kita nervous gitu, kita sampai bikin contekan, Bapak nanti kalau ditanya fair trade itu apa gini-gini, tapi pas pada waktu mereka diundang contekannya semua dibawa di kertas, ditanya Bapak itu bawa kertas apa? Di situ adalah summary tentang fair trade. Itu tahun-tahun awal kita dari MDPI juga nervous ini, Bapak ini nanti kalau ditanya fair trade, tahu nggak fair trade? Orang nulis fair trade aja jadinya Patrick gitu kan. Jadi kelompok Patrick gitu di papan nama gitu ya, namanya juga bahasa ya, kendala bahasa. Jadi tapi pada akhirnya ya dari tahun ke tahun ada perbaikan. Nah, ini bagaimana manfaat sampai dengan mereka punya tabungan untuk keluarga, tabungan untuk anak. Ini gambaran pelabuhan di Pulau Bisa, di Obi besar. Pelabuhannya kecil tapi cukup ramai karena transit dari tempat Obi besar. Nah, ini gambaran mengenai apa itu fair trade perikanan tangkap khusus untuk ikan tuna sirip kuning. Saya akan lanjut dengan cepat isi dari standar fair trade-nya. Habis ini kita akan nonton film mengenai program fair trade. Atau sudah mau ada yang bertanya? Sementara masih belum. Belum, oke. Ya. Saya lanjut dengan yang standarnya. Ya, sudah kelihatan? Ya, sudah. Nah, yang tadi saya sampaikan dalam standar fair trade, capture fishery standard itu ada 6 poin pokok structure yang sudah diatur dari tahun 10, 136, 24,
tahap-tahap apa saja yang harus dilakukan untuk kelompok, baik komite atau si pemegang sertifikat. Nah, standar ini adalah satu set yang harus komplit, tidak bisa misalnya lolos di bagian kelompok, tapi nanti di pabriknya ada yang kurang. Itu tetap nggak bisa lolos, artinya tetap merah. Jadi satu set itu harus semuanya hijau atau lolos audit. Standar ini dikembangkan dari standar-standar fair trade pertanian yang kemudian disesuaikan untuk perikanan dari standar yang sudah ada di dunia untuk tujuan pemberdayaan, pengembangan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan juga perlindungan lingkungan. Tentang waktu pelaksanaan sertifikasi 6 tahun. Kemarin ada pertanyaan setelah 6 tahun seperti apa? Kebetulan saya sudah konsultasi dengan konsultan fair trade perwakilan dari Amerika di Indonesia, bahwa setelah 6 tahun akan ada recertification ulang itu di tahun ke-9. Jadi setelah kami saat ini adalah tahun ke-6, setelah tahun ke-6 ini selesai, akan ada proses recertification nanti di tahun ke-9, di mana standar yang akan dipakai adalah poin-poin tahun ke-6 yang akan diulang di tahun ke-9, paket semua lengkap. Nah, setelah tahun ke-9 nanti per 3 tahun akan ada audit. Jadi akan terus berkesinambungan seperti itu sampai nanti mungkin menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Untuk saat ini informasinya seperti itu. Jadi ada proses recertification di tahun ke-9. Di dalam standar juga sudah dilengkapi suplemen-suplemen atau dokumen-dokumen terkait dengan cakupan, pemenuhan terhadap peraturan perundangan di tingkat lokal dan nasional, dan dokumen-dokumen lainnya. Semua ini sudah ada di website fairtradeusa.org. Di sana sudah ada semua dokumen yang dibutuhkan untuk semua pihak yang memang tertarik untuk menjalankan program fair trade. Pada awal mula sampai tahun ke-2 itu belum ada bahasa Indonesianya. Waktu itu masih semua bahasa Inggris. Tapi di tahun ke-3 mereka sudah mengeluarkan versi bahasa Indonesianya. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan, persyaratan struktural. Versi ringkasnya seperti ini, di sini dibahas apa yang harus ada di tahun 0, tahun 1, tahun 3, dan tahun 6. Dan rata-rata semuanya ini saling kait-mengkait. Misalnya kalau di dalam hal kelompok asosiasi penangkapan ikan atau kelompok nelayan fair trade, sangat berbeda apa permintaan dari tahun 0, 1, sama tahun 6. Jadi poin-poin ini ditekankan nanti harus sudah tercapai di tahun 6. Misalnya menunjuk paling tidak 1 anggota untuk bertanggung jawab atas administrasi dan pembukuan. Memang dari awal bendahara atau sekretaris itu sudah ada dari tahun 0. Sudah berfungsi, sudah ada. Tapi kapasitas mereka belum tentu sesuai dengan yang diharapkan. Jadi di tahun ke-6 harapannya orang ini sudah mampu mengelola administrasi secara mandiri, karena saat ini kan masih ada MDPI di lapangan. Nah, tahun ke-6 kalau sudah tidak ada MDPI, tidak ada orang MDPI di sana, apakah mereka sudah mampu? Nah, itu kita yang harus bantu kejar untuk mereka bisa mandiri. Komite tahun 0, komite sekedar ada dulu, ADART ada. Habis itu tahun 1, tahun 3 mereka harus mulai meningkatkan kapasitasnya, menyelenggarakan pertemuan. Pada awal-awal berjalan memang 1 bulan bisa rapat itu bisa 2 sampai 3 kali satu kelompok. Tapi kalau sudah berjalan dan mereka bisa me-manage, biasanya sudah
muncul di dalam ADART pertemuan hanya 1 bulan sekali, kecuali memang ada mendesak, ada persiapan audit bisa sebulan 2 kali. Nah itu, tergantung dari, kapasitas dan situasi di setiap lokasi. Nah ini di tahun ke-6, komite yang mengelola beberapa kelompok, dia harus sudah berbadan hukum. Jadi tahun ini memang kami, mengejar komite yang sudah mampu secara mandiri, mereka sudah, menjadi semacam koperasi yang, berbadan hukum. Kita beberapa komite sudah menjadi, koperasi, yang lain masih menyusul sambil menyiapkan, eee organisasi siap koperasinya itu akan dalam bentuk koperasi usaha atau koperasi apa, itu mereka masih berproses. Ini contoh kegiatan rapat-rapat komite, rapat kelompok. Di dalam rapat, pertemuan tingkat komite yang membawahi beberapa kelompok, biasanya karena itu rapatnya adalah 1 tahun sekali, diwakili oleh anggota-anggota, jadi bisa dibayangkan ya Pulau Buru itu kan luas sekali. Kemudian nelayannya itu tidak di setiap kecamatan mengikuti fair trade. Jadi rentang dari jarak yang dekat sama jauh itu bisa, 4 sampai 5 jam perjalanan. Jadi ketika mereka datang untuk rapat komite dari perwakilan-perwakilan kelompok ini, mereka harus ada yang jalan darat atau jalan laut sekitar 4 jam untuk menghadiri rapat ini. Pada awal mula kita, rapat komite itu setahun 2 kali. Habis itu kami MDPI, mate sendiri gitu. Setiap 6 bulan ada rapat, kemudian mereka ada penggunaan dana premium, harus inspeksi juga. Setelah dipikir-pikir kayaknya SDM MDPI yang nggak kuat kalau setahun 2 kali. Kita nggak cukup biaya, waktu, tenaga. Jadi disesuaikan saja 1 tahun sekali sesuai dalam standar minimal 1 tahun sekali komite, bertemu untuk, rapat. Ya udah kita cari yang batas minimal saja 1 tahun sekali. Itu pun dengan pertimbangan juga supaya nilai premiumnya besar yang dicairkan, tidak, sedikit dicairkan, tapi programnya juga supaya berdampak, lebih, luas dan besar. Akhirnya rata-rata semua pertemuan komite itu 1 tahun sekali. Nah, rapat di tingkat komite ini, memberikan kesempatan kepada kelompok untuk bisa menyampaikan atau bisa, mengembangkan kapasitas dengan mengundang stakeholder, sehingga DKP diundang, Pak Lurah diundang, Pak Camat diundang, sampai DPRD diundang, stakeholder perikanan semua di daerah situ diundang untuk menyampaikan kabar baik, juga untuk bisa mendukung, kelompok-kelompok ini supaya nanti ke depan ketika NDPI tidak ada, support dukungan dari, lokal setempat, seperti itu. Kalau di Sanana kemarin sampai dihadiri oleh Bapak Bupati, karena kebetulan itu di Kepulauan Sula, kebetulan nilai premium mereka itu 1 miliar. Jadi Bapak Bupati berkenan hadir waktu itu untuk, datang di rapat tingkat komite. Pemberdayaan pengembangan ini terkait dana premium, sama tiap tahun 0, tahun 1, tahun 3, dan tahun 6, ada perubahan-perubahan atau standar yang harus dilengkapi untuk memperbaiki dari tahun-tahun sebelumnya. Misalnya kemarin, contoh soalnya ketika satu kelompok mengelola dana untuk, pembuatan saluran drainase, tapi ternyata tidak berjalan dengan baik. Apa yang harus dilakukan? Nah, itu di dalam standarnya sudah ada. Mereka harus melaporkan, kemudian nanti di tahun berikutnya kalau mereka tidak mampu, bisa menunjuk pihak ketiga, misalnya untuk mengelola dana premium, itu bisa dilakukan di sana juga. Ini terkait penggunaan dana premium, kemudian yang, hak-hak asasi manusia.
biasanya ini selain terkait dengan pabrik, juga terkait dengan, jenis produk yang lain. Misalnya cakalang, skipjack. Ada Fairtrade skipjack di Maladewa yang di mana di sana, dalam satu kapal itu ada sekitar misalnya 15 sampai 20 kru. Nah, ini yang berbeda dengan, profil nelayan di Indonesia. Jadi beberapa standar ini memang mungkin sedikit kena di kita, tapi banyak kena di, Maladewa karena mereka modelnya adalah, untuk pelaksanaan fair trade, skipjack atau cakalang, yang di mana kapalnya besar, melautnya lebih dari 1 hari, itu mereka punya, eee, akan kena banyak di bagian hak asasi manusia. Karena bisa jadi mereka memperkerjakan kru ABK anak-anak, atau ada istilahnya kerja paksa yang ala Maldives atau seperti apa. Tapi kalau di Indonesia biasanya lebih ke karyawan-karyawan di, rantai dalam produksi. Sama, ini keselamatan kerja, sama juga ini lebih kepada yang tadi, misalnya dalam satu kapal itu banyak ABK atau pabriknya karyawannya banyak, dia akan, banyak yang harus dipenuhi di bagian ini. Contoh sederhana di tahun 0 pabrik itu memang ada, memang lengkap, tapi dia tidak ada sign atau tidak ada tanda-tanda di mana letak barang berbahaya, di mana yang harus, pegawainya aware, kemudian dari segi kostum atau pakaian dalam bekerja di dalam pabrik karena beruangan dingin, hanya ala kadar, tipis, itu ketika inspeksi jadi tahu ketika ada audit ke lapangan bahwa, standar, bangunan atau standar area kerja dari karyawan itu harus, safe atau aman. Jadi pabrik harus membuat, tanda-tanda evakuasi, tanda-tanda area berbahaya, kemudian, karyawan juga diperhatikan, seragam atau kostumnya ketika mereka masuk di ruang pendingin, berapa tebal jaket yang harus dia pakai, kemudian sarana perlindungan keselamatan diri apa saja yang harus ada di sana, sampai dengan, eee, SOP misalnya apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, itu hampir sama dengan, aturan-aturan lokal. Artinya kita memang mengikuti aturan lokal untuk standar pabrik itu seperti apa. Nah, itu justru dengan adanya fair trade ini, dia akan menjadi, skema kontrol untuk, standar ketenagakerjaan atau syarat-syarat suatu bangunan yang diberlakukan oleh pemerintah. Jadi malah semacam kita jadi terbantu pemerintah karena di sana, ketika audit jadi tahu, oh harusnya begini, kenapa di aturan lokalnya ada tapi kok nggak dilaksanakan. Nah, ini malah yang mengaudit ketika ada fair trade, seperti itu. Ketentuan kerja, lebih kepada sama untuk para pekerja, upah, jam lembur, kemudian ada fasilitas asuransi atau tidak, benar-benar, semua, yang ada di rantai produk itu diperhatikan, bukan hanya nelayan, tapi karyawan di pabrik yang terkait dengan produk yang dijual sebagai fair trade, semua kena dampak manfaat, baiknya, termasuk manfaat, untuk perbaikan-perbaikan. Ini yang tadi saya ceritakan, bagaimana, dampak dari fair trade ini tidak hanya ke nelayan, tapi sampai ke pabrik pengolah produknya juga diperhatikan. Kalau kru di kapal, apakah kapalnya ada tempat yang proper untuk, kru beristirahat, itu akan sampai ke sana untuk jenis kapal yang misalnya melaut lebih dari 3 hari. Pengelolaan sumber daya ini si struktur nomor 5 lebih kepada
si ikannya itu sendiri, bagaimana dikelola dengan baik supaya tetap lestari, keberlanjutan. Di sini karena MDPI punya departemen Fisheries Improvement, jadi kami terbantu, pendataan sudah dilakukan di area-area program Fair Trade. Data kita sudah punya banyak dari tahun 7 tahun lalu kita punya data yang lengkap untuk daerah-daerah Fair Trade. Karena di dalam aturan standar yang hampir sangat berat di pengelolaan lingkungan ini, tahun 1, 3, dan 6 itu permintaan data itu berbeda-beda. Data perikanan 50% di tahun ke-1. Jadi sudah dari tahun ke-1 itu artinya misalnya di tahun ke-1 itu produk yang diekspor itu adalah 100 ton. Berarti dari 100 ton itu harus ada 50 tonnya itu ada datanya setidaknya. Jadi dia ditangkap di mana, kemudian beratnya berapa, sesuai dengan format pengisian Fisher Log. Itu 50% tahun ke-1. Kemudian 75% di tahun ke-3 dan 90% artinya setiap mereka melaut di tahun ke-6 ini semua harus ada datanya. Nah, ini juga tidak mudah karena menumbuhkan kebiasaan nelayan dari yang nggak pernah nulis jadi menulis, itu juga perjuangan. Ini pun masih dievaluasi, belum sepenuhnya sama di setiap tempat, ada yang datanya sudah bagus di Buru, tapi di Sananam belum misalnya. Nah, itu kita cari beberapa pendekatan bagaimana supaya target 90% data total tangkapan bisa terpenuhi 90% di tahun ke-6. Kemudian perlindungan keragaman hayati ini lebih terkait dengan spesies-spesies yang penyerta yang dilindungi di lingkungan ikan tuna. Kita juga sudah sosialisasi, kemudian apabila ada program-program dari pemerintah yang sejalan dengan standar ini ya kita selalu support dan kita bantu untuk bisa sampai di daerah-daerah. Pengelolaan limbah ini lebih umum ke masalah sampah plastik kalau di daerah terpencil. Jadi ini juga perlu dukungan dari semua pihak dalam pengelolaan limbah. Tata kelola kebetulan di MDPI sendiri di bagian Departemen Fisheries Improvement, mereka ada program mengenai pendataan yang sudah berjalan lebih dari 6 tahun, kemudian data itu mereka formulasikan, kemudian dibentuk komite data perikanan untuk area-area tingkat provinsi. Jadi MDPI sendiri di Departemen FIP memfasilitasi terbentuknya komite data perikanan tingkat provinsi. Jadi program Fair Trade cukup terbantu karena untuk standar ini ditangani oleh departemen lain di MDPI. Jadi kita dari Fair Trade hanya mendorong supaya komite atau kelompok bisa ikut berperan aktif di meeting-meeting tentang pengelolaan perikanan di tingkat provinsi. Dan syukur ini semua juga masih berjalan sehingga untuk temuan di struktur bagian 5 pengelolaan lingkungan itu biasanya saat ini masih temuan yang minor-minor saja. Oke,
kita juga melibatkan nelayan aktif untuk undangan-undangan pengelolaan perikanan baik di kabupaten, provinsi maupun nasional. Karena fair trade ini sudah dikenal, eksis artinya kita memang organisasi atau program yang hidup dari tahun ke tahun, bukan yang kalau dicari nggak ada. Kalau ini kan fair trade ada audit, jadi sudah dikenal oleh pemerintah setempat atau stakeholder setempat. Biasanya kita kelompok-kelompok fair trade ini akan di-recognize, dikenal, dan diundang untuk pertemuan-pertemuan terkait perikanan. Jadi mengirim pelatihan untuk ke Jakarta misalnya, atau ada undangan ke tingkat provinsi atau studi banding, itu sudah sangat ditahu kalau fair trade di Indonesia Timur kelompoknya itu berjalan dan ada kegiatan yang memang bisa dipertanggungjawabkan di kelompok-kelompok fair trade. Syarat perdagangan terkait dengan ketelacakan atau ketertelusuran, kemudian kontrak dan perjanjian di dalam rantai pasok secara keseluruhan. Ini lebih ke biasanya terkait selain masalah sistem keterlacakan atau ketertelusuran, lebih ke dokumen-dokumen perdagangan. Ya, ini yang tadi saya sampaikan, dulu kita masih manual untuk input atau membuat sistem ketertelusuran dari nelayan sampai ke pabrik, sampai dengan diekspor, tapi MDPI di Departemen Supply Chain sudah mengembangkan sistem untuk digital, dan sekarang saat ini MDPI sudah punya PT, namanya PT Sahabat Laut Lestari. Produknya adalah Trestel atau sistem ketertelusuran untuk produk-produk perikanan. Jadi mereka bisa menyesuaikan, mendevelop untuk kebutuhan-kebutuhan swasta apabila memang mau mengembangkan produk mereka dijual ke luar negeri. Jadi kita sudah punya PT sendiri di MDPI. Ya, itu sekilas gambaran mengenai struktur 6 hal pokok dalam standar. Habis ini minta tolong diputarkan film nomor 1. Kemudian kalau belum ada pertanyaan, saya akan jelaskan detail mengenai pengelolaan dana premium. Ya, kayaknya pertanyaannya banyak, Mbak Widi. Oh, sudah banyak ya? Iya. Pertanyaan Oke, terbuka apa-apa. mungkin. Oke, saya stop share dulu. Sama setelah video mungkin ya, Mbak setelah Widi. video ya. Saya Setelah ini. video, boleh. Terima kasih. Silakan. Video nomor 1 ya, Mbak Widya. Ya. Sebentar, saya cobanya dulu. Share screen. Share screen. Option. Show all windows. Fair trade. Share. Saya coba play. Suaranya sudah jelas belum, Mbak Chan? Belum keluar, Mbak. Belum keluar ya? Atau di waktu di share screen-nya ada apa itu? Sound recorder sudah diklik mungkin? Oh iya, belum. Ya. Oh iya, share computer sound. Terus mana tadi ya? Oh ini, portrait share. Satu program ya.
Sejak tahun 2014, nelayan kecil di Pulau Buru, Provinsi Maluku mulai menerapkan prinsip fair trade dalam praktik perikanannya. Prinsip fair trade antara lain dengan menghormati hak asasi manusia dan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, seperti perlindungan terhadap satwa laut yang langka dan menjaga kebersihan ekosistem. Makanya kami dari nelayan fair trade membuat salah satu program, yaitu pengadaan bak sampah untuk bagaimana sampah di masyarakat itu bisa ditangani lebih baik lagi, agar jangan sampai mereka membuang sampah sembarangan lagi di air laut, sehingga bisa mengganggu ekosistem yang ada di laut. Untuk melaksanakan fair trade, nelayan kecil membentuk kelompok yang secara rutin mengadakan pertemuan dan melaporkan perkembangan kelompok sebagai bentuk keterbukaan. Kelompok ini didukung Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia. Sekarang mereka udah punya data perikanan yang lengkap, mereka sudah punya data yang bisa dipakai untuk dianalisa oleh MDPI ataupun siapapun. Mereka juga sudah bisa menjaga lingkungan, yang tadinya masih membuang sampah di tengah laut, yang tadinya masih membuang sampah di pantai, sekarang sudah tidak lagi. Saat ini ada sekitar 700 nelayan yang telah mengikuti program Fair Trade di Provinsi Maluku. Mereka merupakan nelayan pertama di dunia yang mendapatkan sertifikat Fair Trade untuk ikan tangkap. Ikan tuna tangkapan nelayan Fair Trade diekspor ke Amerika Serikat dan diberi label sebagai bagian dari ketelacakan produk. Karena ikan kalau selalu ambil-ambil, yang masih kecil, yang hamil diambil semua. Bagaimana ikan mau ada lagi? Ke depan dapat ikan dari mana kita lagi, ya kan? Dengan adanya pengetahuan yang diajarkan Fair Trade seperti ini, mereka memahami, wah, kita harus menjaga supaya ikan ini bisa berlanjut sampai anak cucu kita. Baik, itu tadi video dari ini ya, Pulau Buru ya Mbak ya? Ya. Tadi yang ingin dijelaskan Mbak Widi tentang apa setelah ini? Lebih detail ke apa itu dana premium dan bagaimana pengelolaan dari awal sampai akhir penggunaan dana premium. Ya, Atau sebenarnya kita iya. mau pertanyaan Iya. dulu? Iya, sebenarnya ini beberapa dari pertanyaan saya rasa terkait dengan yang akan dijelaskan Mbak Widi nanti sih ya. Jadi mungkin beberapa saya cari dulu yang ya ini hampir mirip-mirip pertanyaannya dari Devina Pandu Winata, Salsa Anandita, Nur Azia Maya Rani Hamidah. Jadi lebih terkait dengan bagaimana agar standar-standar yang memang diperlukan untuk fair trade tadi bisa berjalan, caranya tuh bagaimana gitu ya. Kemudian bentuk dokumentasinya seperti apa. Ya. Ya. Kemudian kalau memang fair trade ini berbeda dengan program lainnya, aspek apa yang menyebabkan itu berbeda dan yang perlu diperhatikan itu apa saja. Ya, itu sih Mbak, lebih ke itu dulu ya mungkin. Ya. Mau dijawab dulu Mbak? Atau semuanya ini ada 60 pertanyaan ya? Ya, silakan. Ya. Bagaimana supaya standar bisa dilakukan? Ya. Karena ada 6 standar dalam program Fair Trade ini, seperti yang sudah tadi saya sampaikan, bahwa tidak mungkin satu orang akan bisa mendalami atau paham betul dengan 6 standar tadi, karena masing-masing punya spesifikasi sendiri. Nah, untuk bagian standar struktural, misalnya mengenai pemegang sertifikat, kelompok, dan komite, tentunya untuk bagaimana pemegang sertifikat supaya bisa memenuhi standar, kita memang perlu orang yang mengetahui bisnis. Kenapa si pemegang sertifikat ini interest, kemudian dokumen-dokumennya itu lengkap atau tidak, secara planning keuangan untuk menjalankan program Fair Trade, secara hitung-hitungan masuk atau tidak. Itu
ada di ranah si pemegang sertifikat. Kemudian kita juga perlu orang yang memang kuat dalam community development, artinya paham betul bagaimana mengelola atau mendampingi suatu kelompok sampai dengan mereka bisa mandiri. Itu dibutuhkan di standar struktural, karena kita membantu atau mendampingi dari yang tidak tahu sampai dengan mereka bisa tahu pelan-pelan untuk bisa mengikuti standar. Itu kunci-kunci untuk bisa menyelesaikan di standar 1. Jadi kalau misalnya di standar 1 kita pun minta tolong orang lokal, tapi kalau orang lokal itu juga tidak bisa memahami standar secara keseluruhan, itu juga akan sulit menyampaikan ke kelompok-kelompok yang akan dibantu, seperti itu. Yang lebih spesifik lagi, misalnya bagaimana kalau di standar nomor 6 masalah syarat-syarat perdagangan. Nah, ini juga diperlukan orang yang memang paham betul bagaimana alur dari produksi sampai dia dengan diekspor itu syaratnya apa saja. Kemudian hal-hal yang terkait dengan pabrik itu apa saja. Jadi kami sendiri di MDPI sudah saling mendukung untuk itu. Saya lebih mendukung di misalnya standar 1 dan 2, karena itu pekerjaan standar 1 dan standar 2 aja sudah sangat banyak dengan 800 nelayan. Jadi saya tidak mungkin menghandle juga yang standar 6 mengenai ketelacakan. Nah, itu kita biasanya berbagi peran dengan departemen lain di MDPI. Jadi kita koordinasi bagaimana untuk pengembangan sistem ketelusurannya sudah sampai mana. Nah, dari sana kita sampaikan lagi ke kelompok dan komite. Nah, itu kita berbagi peran di sana. Mana departemen lain mengerjakan apa, kita koordinasi. Yang bagian kuat di standar 1 dan 2, ya dia mengerjakan yang di 1 dan 2. Seperti itu. Itu kunci mengerjakan bagaimana bisa mensiasati supaya semua standar bisa berjalan dengan baik. Itu harus ada tim, jadi yang komplit, yang paham betul dengan setiap standar. Karena tidak bisa satu orang paham semuanya. Tahu bisa, tapi sampai detail mengerjakan semua itu kita aja kekurangan, kesulitan. Hal data saja, tadi tahun 1, 3, dan 6 mereka meminta sejumlah data sekian persen. Kita dari tim community development seperti yang Veter sendiri mengajarkan nelayan ngisi di mana memancing, di rumpon atau enggak, beratnya seberapa, itu kan dari awal sampai mereka biasa. Tapi format untuk fisher log-nya sendiri kami harus berkoordinasi dengan Departemen Fisheries Improvement. Jadi untuk syarat yang dipakai pemerintah untuk fisher log itu yang dipakai zaman now, yang update itu yang mana sih? Itu ada overlap nggak dengan yang di fair trade? Nah, yang seperti itu perlu banyak koordinasi dengan tim pendukung. Jadi ternyata kalau fisher log yang pemerintah itu dia sampai menanyakan hal apanya. Nah, kalau yang fair trade itu cuma cukup ini saja. Berarti bagaimana supaya data ini bisa dipakai pemerintah juga, bisa lolos audit juga. Nah, itu bagian tim sendiri. Nanti belum setelah data dikumpulkan, yang input siapa? Nanti yang menganalisa siapa? Nah, itu perlu banyak tim pendukung yang memang mampu di bidang-bidang yang spesifik seperti itu tadi. Nah, mudah-mudahan cukup membantu. Jadi memang ini adalah satu paket lengkap, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Jadi harus semua secara kolaboratif antar beberapa person atau bidang atau departemen seperti itu. Jadi selama ini apa ini Mbak, ada yang standar itu tidak terpenuhi gitu, atau bagaimana caranya kalau memang ada yang tidak terpenuhi? Ya. Kalau standar misalnya yang saya sampaikan masalah data, kita di tahun kedua itu saja kita sudah kena temuan datanya kurang. Tapi pada zaman tahun kedua, nelayan pegang pensil, pegang pena itu masih baru-baru. Mereka dari melaut 30 tahun enggak pernah pegang pena. Kemudian diminta untuk menuliskan perjalanan harian memancing. Jadi kita
pertama kita pakai 1 lembar kertas, coba Bapak isi nanti tiap pulang memancing diisi ya, misalnya gitu. Yang ada kertasnya lecek, kumel, pakai pensil, tulisannya nggak jelas, kemudian angka 4 bisa kayak angka 9 dan lain sebagainya. Kita evaluasi lagi. Pada akhirnya, sampai di tahun ketiga kita baru ngeh, oke kalau nggak bisa bapaknya berarti ibunya atau anaknya. Nah kita ngajarin keluarga. Nah, keluarganya, siapa yang Bapak tunjuk untuk membantu mengisi. Jadi nanti semacam keluarganya mewawancara bapaknya, "Bapak tadi mancing di mana? Berat di notanya berapa?" Nah, itu hal-hal seperti itu tuh ditemukan sambil berjalan. Pendekatan apa sih supaya bisa mengejar target tadi. Sampai di tahun 1,5 itu kita masih berharap bapaknya yang nulis, bapaknya, tapi ternyata dievaluasi nggak bisa dia, sudah capek pulang kerja, nggak mungkin nulis lagi, gitu. Baru di tahun keempat supaya data meningkat, akhirnya kita punya ide lagi. Oke, ibunya sibuk, anaknya juga sibuk, bapaknya juga kadang kalau ditanya jawabannya itu-itu saja. Berarti karena ada dana lingkungan 30%, ya udah, berarti kelompok mampu membayar orang untuk wawancara. Akhirnya kita memakai anak muda di sana, kita latih untuk menjadi enumerator untuk si kelompok. Jadi digaji dengan dana premium. Tugasnya itu tadi wawancara sampai dengan input. Nah, itu tadi adalah pendekatan-pendekatan yang kita lakukan untuk temuan-temuan yang kita temui di saat audit. Ini data ditemukan kurang. Berarti kan dari kita harus banyak approach pendekatan supaya mencapai data. Dan syukurnya dengan pendekatan-pendekatan baru kan datanya makin meningkat. Kemarin saya pakai ibunya, pakai anaknya tetap aja masih belum signifikan. Sekarang pakai tenaga enumerator yang digaji tugasnya seperti itu, lumayan ada peningkatan. Nah, mungkin akan selalu dievaluasi seperti itu. Itu caranya ketika kita menghadapi temuan dalam audit. Itu contoh simpel tentang pendataan. Misalnya lagi contoh tentang penandaan, kode, tagging. Taggingnya gimana ya supaya nelayan bisa dikode ikannya dari laut. Pertama kita bekelin mereka spidol sama plastik, minta mereka nulis di atas kapal. Ini kode A02 kelompok mana gitu. Bawa mereka spidol sama plastik es supaya nanti diikat di loinnya. Yang ada sampai darat nggak ada ditulis ulang. Lah kenapa Pak? Lah kapalnya gerak-gerak, gimana saya mau nulis kode gitu kan? Nggak bisa dan buang-buang waktu. Kalau ikan lagi banyak saya nggak sempat nulis-nulis di atas kapal. Terus akhirnya muncul ide, oke berarti kode plastiknya ditulis sama keluarganya dari rumah, nanti baru diikatkan di sana. Udah sampai sana pun kadang ikatannya lepas, sampai di landing site, di supplier udah campur lagi, ini ikan dari siapa, dari kelompok mana. Ini ikan fair trade atau non fair trade, karena si supplier itu juga menerima orang yang di luar fair trade. Setengah mati lagi kita, pendekatan lagi. Sampai muncul, udah kasih stiker aja, merah, kuning, hijau. Kalau yang merah berarti itu anggota fair trade semua, kalau yang apa-apa ditempel. Sampai dengan nyari stikernya yang anti air, yang apa gitu. Karena kita kan pilot pertama, jadi semua hal kita coba supaya bisa mencapai standar itu. Sampai pada akhirnya belum itu dari si supplier nanti dikirim ke pabrik. Kalau sudah sampai di pabrik nanti tercampur nggak dengan kelompok yang lain. Akhirnya dipakai plastik raffia warna-warni. Yang kelompok ini raffia warna hijau, yang sana warna merah supaya pegawai di pabrik cepat ketika memilah. Karena kalau lagi musim ikan itu sampai kewalahan di dalam pabrik penerimaan itu. Jadi kalau dia melihat kode yang di ujung A01 ini setengah mati yang milah. Jadi kan orang perlu kerja cepat. Jadi misalnya yang kelompok Waipure dia merah, yang kelompok ini keterbatasan warna lagi. Jadi kelompoknya banyak, warnanya sedikit. Nah, hal-hal semacam itulah yang kita evaluasi setiap hari. Jadi kerja di fair trade itu semacam dokter 24 jam kita. Selalu ditelepon, "Mbak, ini gimana?" Seperti itu. Jadi harus standby 24 jam. Kita nggak pernah libur. Nah, dokumentasi bukti-bukti apa supaya nanti bisa sebagai eviden saat audit, bukti sebagai audit? Ya, salah satunya foto memang. Zaman pertama kali itu kan handphone Android belum. 6 tahun lalu itu masih jarang. Rata-rata nelayan kalau punya ya handphone yang
handphone Tagalog Biasa itulah, ya. ya handphone biasa Yang itu. iya yang Ya, itu zaman 6 tahun lalu itu nelayan 1-2 punya itu. Baru 4 tahun, 5 tahun ini aja mereka karena dengan mungkin bisa mengelola keuangan, mereka bisa punya Android. Jadi dokumentasi setiap kali ini ya masih mengandalkan MDPI yang foto, MDPI yang bantu dokumentasikan, kemudian dari dana premium akhirnya mereka oke, kelompok punya handphone 1 tapi dipegang oleh ketua nanti untuk dokumentasi, kalau bikin notulensi, kalau bikin dokumentasi rapat, 1 handphone. Lama-lama yang lain pengen handphone juga. Kok ketuanya saja, ya itu kan untuk organisasi, tapi kami juga mau. Akhirnya mereka bisa buat proposal handphone untuk semua, tapi handphonenya bisa untuk pakai GPS juga misalnya. Jadi semacam itu yang kita lakukan untuk dokumen foto, untuk audit, juga file-file yang bisa dikirimkan. Karena proses audit biasanya pakai Dropbox, kita sudah disediakan jalur sistem sedemikian rupa sehingga bukti-bukti itu melalui Dropbox system sama untuk dengan auditornya seperti itu. Nah, nanti kan itu akan dikonfirm ketika ada audit lapangan. Jadi itu akan ditanyakan nanti apa yang sudah dikirim, kemudian apa yang di lapangan itu akan diproses ketika auditornya datang ke lokasi. Kemudian yang ketiga, aspek yang berbeda dari sertifikasi lain. Ya, kalau kenapa Fairtrade menjadi berbeda? Karena memang di perbedaannya utamanya di Fairtrade ada dana premium. Kalau nelayannya bekerja dengan baik, kemudian juga melaksanakan standar, hasilnya juga akan kembali ke mereka. Mereka juga yang akan menikmati hasilnya. Tapi kalau sertifikat yang lain seperti MSC, dia hanya tujuannya lebih ke ekologi atau lebih ke lingkungan perikanan secara umum, karena target dari sertifikat MSC kan keberlanjutan stok, artinya stok ikan yang bersangkutan itu masih ada nggak di laut, kemudian dampak penangkapan ikan, dampak dari alat-alat tangkap yang dipakai terhadap lingkungan secara umum dan secara khusus untuk spesies itu seperti apa. Kemudian juga pengelolaan yang efektif itu MSC. Di sana tidak ada dana premium yang bisa digunakan untuk manfaat langsung yang bisa dirasakan ke produsen. Jadi kalau sertifikat MSC lebih ke secara bisa dikatakan secara kertas tapi juga bisa dilaksanakan. Tidak ada manfaat langsungnya ke produsen. Itu beda Fairtrade sama MSC. Sama-sama sertifikasi yang besar di dunia, MSC lebih tua dan memang kalau perikanan yang bersertifikat MSC dia peluang pasarnya lebih akan banyak juga dan memang itu goal dari isu-isu keberlanjutan dengan menggunakan sertifikat MSC itu tadi. Jadi dari cerita banyaknya perubahan dampak yang dirasakan dari suatu komunitas nelayan dengan adanya Fairtrade itu sangat kelihatan dibandingkan MSC. Sebenarnya Fairtrade dan MSC ini bisa saling kolaborasi karena di dalam co-management yang efektif atau pengelolaan yang efektif dalam standar MSC pun tetap akan melibatkan orangnya. Cuma hanya di sana tidak dibahas orangnya sampai dengan penerima manfaat kalau di MSC. Saya kira itu mudah-mudahan membantu. Ya, baik, mungkin dilanjutkan presentasi dulu, Mbak. Oke. Soalnya banyak ini. Nanti saya Ya, pilah-pilah juga ya. Saya pilih dulu. ya mudah-mudahan bisa memberi informasi sharing pengalaman yang cukup untuk adik-adik Ya. semuanya. Saya share. Oh iya, ini bisa semua bisa mendaftar untuk program Fairtrade ya, Mbak ya? Di MDPI misalkan itu ada yang sempat Maksudnya bertanya mendaftar bagaimana ya? menjadi ini pegawainya ya. Menjadi pegawainya itu apa?
Oh, Bisa rekrutmen di semua, ya yayasan. betul. Ya, MDPI terbuka untuk semua background latar belakang ya, karena kami biasanya kalau ada rekrutmen akan tampil di web, Instagram, dan Facebook MDPI. Cuma waktu-waktunya itu tertentu. Misalnya memang kami sedang punya donasi untuk proyek apa, atau kami sedang mengerjakan sesuatu apa, kami baru perlu staf yang baru, atau ada staf lama berpindah tugas ke lain, kemudian ada yang harus menggantikan. Biasanya timing-timingnya seperti itu kalau di MDPI. Jadi update aja terus website MDPI. Karena kalau ada rekrutmen pasti di-share terbuka. Ya, buat teman-teman mahasiswa tadi yang sempat bertanya. Tadi saya mau ngapain? Mau presentasi. Mau share screen, maaf ya, Ya. saya potong. Ya. Yang lalu itu ada mahasiswa tapi dari Unibro Hubungan Internasional, sempat magang di MDPI. Jadi anak HI ya, HI-nya Unibro. Oh, bisa juga ya, Mbak? Iya, Semua ini karena itu tadi terkait bisnis perikanan dunia kan juga melibatkan hal-hal yang internasional, apalagi dengan SDGs, goals keberlanjutan dunia ini. Apa itu? Saya juga heran karena banyak background yang pernah ada di MDPI, semua hampir ada ekonomi, dari teknologi, yang lebih baru-baru ini kan lebih ke teknologinya, sampai pembuatan sistem traceability seperti apa itu kan kita perlu anak-anak background teknologi. Nah, ini pengelolaan dana premium ini terkait dengan standar nomor 2, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, karena di situ ada dana atau uang yang harus dikelola. Nah, apa sih dana premium? Dana premium itu adalah sejumlah uang atau dana yang dibayarkan kepada pekerja atau produsen, dalam hal ini ke nelayan. Ini dibayarkan berdasarkan satuan volume yang dijual, diekspor dalam hari ini dari suatu wilayah tertentu dalam satu rantai pasok yang sama. Penggunaan dana premium ini sudah diatur cara memakainya seperti apa. Pada prinsipnya 30% untuk pengelolaan lingkungan, 70% untuk yang lainnya. Nah, syarat utama dalam memutuskan penggunaan dana premium ini harus secara demokratis, artinya itu bisa dipertanggungjawabkan ketika nanti diaudit, kemudian diperiksa, semuanya itu syarat-syaratnya sudah ditetapkan dalam standar fair trade. Rate untuk premium ini ada di glosari mereka, jadi di Fairtrade USA ORG nanti akan ada premium rate untuk produk pertanian, konveksi, perkebunan, semua ada. Nah, yang seafood itu dia urut abjad. Seafood. Nah, di sini ada seafood, tapi kan ada banyak macamnya. Yang di Indonesia itu yang seafood yellowfin tuna albacares, clean loin. Dia ditangkap, perikanan tangkap, kemudian nilainya adalah $0,2 per kilogram ekspor. Jadi kira-kira setiap kali lolos ekspor itu ada tambahan nilai Rp2.800 tergantung rate ketika transaksi. Jadi kemarin pas ketika dolar sempat naik itu premium mereka cukup bengkak juga karena pas mereka jual pas harga dolar lagi naik karena kita pakai rate dolar.
bagaimana pembayaran dari fair trade premium ini. Kalau tadi saya bilang ini adalah rantai pasok yang utuh atau satu set yang nggak bisa bolong salah satu di antaranya. Nah, ini yang di lapangan, contoh simpel alurnya. Antara yang sederhana tadi, kalau di lapangan alur penjualan ikannya seperti ini, dari nelayan ke supplier, kemudian misalnya ke transit post di Ternate, ini ada perusahaan packing misalnya, kemudian dikirim ke perusahaan Bitung. Dari perusahaan Bitung nanti dia ada transit post di Surabaya sebelum diekspor pakai transshipment yang di Surabaya, baru sampai di perusahaan penerima di Amerika. Dari sini baru masuk ke retail-retail seperti Safeway supermarket di Amerika Utara sampai Amerika, kemudian sampai di konsumen. Nah, premium fair trade ini dihitung ketika mereka di Surabaya di sini. Artinya ketika di sini masih ada perlakuan, kemudian ada yang tadinya misalnya dari supplier itu satu loin itu masih terhitung 2,5 kilo satu loinnya. Tapi sampai di perusahaan Bitung karena dia mengalami perjalanan, mereka diolah lagi, akhirnya disusut, di trimming hanya menjadi 2 kilo. Nah, nilai yang terakhir mau diekspor itu yang ada premiumnya, bukan kilogram yang pada saat di sini, tapi kilogram ketika dia sudah mau lepas ke luar negeri. Itu yang kilogram yang kita pakai untuk mendapatkan nilai premium. Nah, alur untuk proses pembayaran atau bagaimana itu bisa sampai ke kelompok, MDPI dan pemegang sertifikat kita punya sama-sama folder online mengenai kontainer yang akan membawa ikan dari kelompok. Karena dalam satu kontainer itu tidak hanya ikan fair trade saja, bisa jadi dicampur dengan dari produk dari si pemegang sertifikat yang lain. Jadi kita punya sharing folder untuk memantau kontainer-kontainer mana yang jalan ke Amerika yang ada ikan fair trade. Kemudian di dalam kontainer itu atau di data itu nanti akan ada daftar packing yang terlihat berapa saja sih dalam satu kontainer itu ikan fair trade dan dari kelompok mana, karena kan tadi sudah ada sistem tracetel atau yang bisa kita cek dengan sistem khusus. Mohon maaf kalau untuk tracetelnya sendiri saya tidak mendalami karena saya hanya pemakai sistemnya, jadi saya memastikan bahwa sistem itu berjalan, tidak ada komplain dari kelompok mengenai ikan mereka. Karena kadang begini, kemarin itu kayaknya sekian ton, kenapa kok premiumnya jadi sedikit? Bapak jangan pakai kayaknya lagi sekarang, kan ada data. Dia sepertinya kayaknya dia masih berbicara seperti itu, kita nggak bisa, kita harus semua pakai data. Bapak nulis nggak di buku Fisher Log? Kemudian ada nggak data yang mengcompile? Jadi nanti kita bandingkan Pak, kita nggak bisa pakai kayaknya, katanya, kita compare data yang ada. Kalau Bapak misalnya mau komplain, karena semua ini transparan, nggak ada yang ditutup-tutupi gitu kan. Jadi ketika masih manual waktu itu memang banyak ikan tertukar, yang itu tadi yang saya bilang, ketika ikan lagi melimpah warna merah hijau biru udah nggak jelas, jadi bisa jadi itu masuk di kelompok yang lain, jadi kelompok yang ini, bahkan sampai ke pembayaran karena nelayan nggak disiplin terima nota, dia nggak melihat barangnya sendiri ditimbang, tapi di belakang komplain. Nah, itu yang kita ajarkan, bahwa Bapak itu yang melihat ikannya ditimbang berapa kilo, kemudian terima bayarnya berapa, kilogram yang tertulis berapa, jangan iya saja. Nah, itu yang kita ajarkan supaya tidak ada terjadi konflik seperti itu. Nah, dengan data yang sudah berjalan sekian tahun, kita jadi tahu bahwa rata-rata loin yang dijual atau yang lolos ekspor itu dia di atas
2,5 kilo. Jadi kalau misalnya ada pieces loin atau daging satu gelondong itu yang di bawah 2 kilo, itu diartikan ya memang dia dari ikan yang ukuran kecil. Jadi kita bisa tahu presentasi ukuran ikan yang ditangkap dari konversi berat loin itu tadi. Nah, kalau ada ikan yang di bawah loin di bawah 2,5 kilo, misalnya dia hanya 1,5 atau 2, berapa, bisa jadi memang dia memancing di rumpon. Nah, ini nanti kita akan cross check-kan dengan data tadi memancing perjalanan melaut, karena di data pendataan ditanya ini ikan yang didapat di rumpon atau didapat kejar lumba, istilahnya seperti itu. Itu sampai detail seperti itu. Jadi kita nanti akan cross check. Oh, ternyata pada musim ini ikan kecil-kecil karena nelayan banyak memancing di rumpon, sehingga yang lolos ekspor pun sedikit, sisanya masuk lokal misalnya. Itu sampai sedetail itu. Proses koordinasi data itu tetap dilakukan dengan pengolah, kemudian MDPI membantu menganalisa dari packing list itu berapa saja yang keluar masuk di kontainer yang akan dikirim ke luar negeri. Nah, setelah ditahu berapa dari tiap kontainer, kita akan bersurat ke pemegang sertifikat untuk rencana pembayaran. Di dalam aturan pembayaran, kalau tadi di standar ECD mengenai dana premium, itu tidak boleh lebih dari 1 bulan. Ketika sudah jalan diekspor, pembayaran harus segera, tidak boleh lebih dari 1 bulan. Nah, kalau kemarin ada temuan ada pembayaran yang terlambat, ya harus bisa membuktikan alasannya apa dan kenapa. Kemarin kita sempat seperti itu juga. Kemudian MDPI akan membantu membuat invoice untuk disampaikan kepada pemegang sertifikat supaya bisa segera dilakukan pembayaran. Nah, kapasitas untuk bisa berkomunikasi dengan pemegang sertifikat ketika sampai di tahun ke-6 MDPI sudah nggak ada, itu sudah mampu dijalankan oleh komitenya atau tidak? Itu pertanyaan yang sekarang menjadi persoalan, karena sampai kapan MDPI akan mendampingi komite yang sudah lolos tahun ke-6 misalnya, kalau mereka belum bisa menghandle komunikasi-komunikasi seperti ini dengan pihak pemegang sertifikat misalnya. Nah, dari sana kemudian dari akunting akan sudah mengirimkan bukti pembayaran, baru dari kita akan cross check ke bank dari ketua komite dan bendahara komite. Apabila sudah ada informasi tagihan yang sudah dibayarkan, mereka akan ke bank untuk cek apakah ada uang masuk. Nah, ini salah satu contoh buku rekening di tingkat komite. Mereka juga aktif untuk setiap kali cek ada uang masuk, mereka juga print rekening koran. Nah, ini baru bisa kejadian itu di rata-rata tahun ketiga, mereka baru bisa lakukan sendiri. Sebelumnya masih dilakukan oleh MDPI. Dari uang dana yang sudah masuk karena tagihannya tadi kilogram dan rate-nya premium, kemudian uang masuk di rekening komite, nanti dibagi lagi dengan kilogram yang tadi dijual, sehingga kita tahu rate-nya berapa dan membagi betul sama untuk distribusi ke kelompok. Jadi misalnya rate-nya adalah 14.300, berarti kan kita harus hitung ulang dari kilogram yang ada di tiap kelompok, kemudian mereka mendapat porsi bagian masing-masing. Ini sebenarnya sudah disusun mengikuti standar. Kalau ini dijalankan berarti mudah-mudahan nggak ada temuan dalam audit, ada bukti-bukti di setiap tahapan ini gitu.
Nah, setelah ditahu kelompok akan terima berapa berdasarkan ikan yang dijual, dikode di masa pembayaran itu diinformasikan ke kelompok. Biasanya dekat-dekat hari pencairan. Artinya ketika rapat komite yang pertama sudah dilakukan, mereka sudah menginformasikan bahwa rapat komite tahun depan adalah kira-kira di bulan September. Jadi nanti data di Oktober untuk jumlah premium mereka sudah disampaikan. Kelompok Bapak adalah uang total setahun kira-kira adalah sekian. Nah, dari sana data-data ini dari porsi uang yang ada di bank di tingkat komite kemudian diinformasikan di kelompok menurut berapa kelompok sudah jual ke fair trade. Dengan data uang yang ada, ini uangnya masih di bank, belum bisa keluar. Dengan data yang tadi sudah disampaikan oleh komite, kelompok membuat perencanaan penggunaan dana premium. Misalnya, untuk pengalaman saya, untuk kelompok yang aktif, anggotanya solid, kemudian hanya mungkin ber-15 nelayan, 1 tahun itu mereka bisa dapat misalnya sampai 120 juta atau 80 juta untuk ber-15 anggota. Itu rata-rata. Nah, mereka di sana di rapat ini berdasarkan data yang ada mereka merencanakan 150 juta ini mau dipakai apa saja. Nah, disitulah mereka rapat. Nah, rapat premium plan ini mereka juga harus menyesuaikan dengan survei kebutuhan yang sudah dilakukan sebelumnya karena ini ada di dalam persyaratan bahwa mereka harus punya survei kebutuhan need assessment sampling dari anggota seluruh masyarakat. Jadi masyarakat ini permasalahannya di mana? Di pendidikan, kesehatan, atau di internal organisasi sendiri, itu seperti apa. Kemudian di situ muncul hasil need assessment, misalnya ternyata dari sekian responden, mereka mempermasalahkan tentang penerangan di pantai, pantainya gelap, sehingga rawan terjadi pencurian mesin-mesin kapal. Nah, di situ nanti dikonfirm ulang ke kelompok, Bapak ini ada keluhan loh dari Bapak internal nelayan sendiri, juga dari masyarakat, bahwa pantainya itu kalau malam gelap. Bagaimana? Apakah bisa kita merujuk ke hasil survei kebutuhan, uangnya sekian persen dipakai untuk program penerangan pantai. Nanti mereka, anggota kelompok yang memutuskan, oke, baik, bisa berapa titik, berapa anggarannya, seperti itu. Adapun yang tidak sesuai dengan need assessment, mungkin hanya mendekati sesuai juga tidak masalah, selama itu disetujui oleh anggota kelompok dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fair trade. Untuk lingkungan juga sama, misalnya dari 150 juta diambil 30%-nya dulu, yang lingkungan mau dipakai apa Pak? Beda dengan yang kegunaan lainnya. Setelah itu di tingkat kelompok mereka sudah setuju 150 juta itu akan dipakai program apa saja, kemudian mereka membuat proposal. Pada mulanya dari tahun ke 0, 1, 2 MDPI yang masih tulis. Kita coba waktu itu pakai MDPI waktu itu karena kekurangan staff, jadi kita proposal kita ketik pakai komputer. Di tahun berjalan kalau ngetik begini yang nulis saja belum bisa gimana mau ngetik nanti kalau kita tinggal ya udahlah kita kembalikan ke zaman ya tulis tangan pada akhirnya karena kita nggak yakin nelayan bisa operate laptopnya juga dari mana ngeprintnya cari tinta print juga setengah mati mereka di daerah yang terpencil jadi kita memutuskan untuk setiap kali pendokumentasian catatan ditulis tangan saja. Hingga akhirnya mereka bisa sekarang membuat proposal sendiri dengan mencontoh proposal-proposal yang dahulu. Nah, ini tiap kelompok, tiap daerah punya cerita sendiri-sendiri terkait dengan pembelajaran penguatan organisasi ini. Ada yang cepat, ada yang masih lambat, dan lain sebagainya. Nah, dari proposal yang tadi sudah dibuat di tingkat kelompok, itu akan diajukan nanti di pertemuan tingkat komite yang 1 tahun sekali. Yang kemarin, yang tadi aku bilang sebelumnya 2 kali setahun, tapi
MDPI tidak sanggup, akhirnya kita buat jadi 1 tahun sekali. Nah, di sana nanti proposal itu akan disampaikan, kemudian diminta persetujuan oleh komite. Komite ini perwakilan dari tiap kelompok, ada yang 2 orang per kelompok, ada yang 3 orang per kelompok, tergantung distribusi area. Kalau yang jauh-jauh sampai dengan naik kapal harus nginep, kita cukup 2, karena untuk mendatangkan semua orang di satu tempat itu biayanya sangat mahal. Jadi 2 cukup. Tapi kalau yang satu pulau dekat, bisa 3 sampai 4 per kelompok untuk datang di perwakilan rapat komite. Ini semua berproses. Di awal ada penyelewengan penggunaan dana premium, ada yang berjalan, ada yang enggak. Nanti kemudian dari standar akan muncul ada nggak ketegasan-ketegasan tentang penyalahgunaan. Ya, kita artikan berarti kalau ada penyalahgunaan atau tidak berjalannya program dana premium, berarti harus ada sanksi. Nah, kita sebagai pendamping menerjemahkan maunya standar itu seperti apa supaya supaya penggunaan dana premium itu bisa berjalan. Berarti harus ada sanksi kalau yang ada pengusulan program tapi tidak berjalan dengan baik. Akhirnya sampai dibentuk dengan sanksi, misalnya kalau mengusulkan ada program pengadaan pisau, tapi ternyata dibagi-bagi uang, terima uang gitu. Nah, itu kan di proposalnya bilang bagi-bagi pisau. Kemudian kenyataannya bagi-bagi duit gitu. Ketika di audit, pisaunya mana? Nggak ada. Nah, itu kan jadi temuan. Nah, ini lambat laun kita mengartikannya penggunaan dana premium berjalan dengan baik itu ya harus dilengkapi dengan sanksi-sanksi kalau tidak berjalan seperti apa. Seperti itu. Ini proses penarikan dari bank ketika di tingkat komite sudah disetujui, jumlah yang diajukan sesuai dengan jumlah uang mereka yang ada di bank, kemudian ketua komite dan bendahara komite akan disbursement menarik uang dari bank sesuai dengan proposal yang diajukan. Dari sana kemudian distribusi ke kelompok masing-masing. Pelaksanaan program yang tadi sudah saya sampaikan, ada yang berjalan, ada yang enggak, ada yang bagus, ada yang mutunya juga setengah, itu selalu ada kesempatan untuk perbaikan. Biasanya yang saya temui, orang-orang yang sudah berniat tidak baik di dalam penggunaan dana premium, misalnya dia mengusulkan diri menjadi penanggung jawab program, kemudian dalam pelaksanaannya berbelit-belit. Misalnya dia mau mengajukan, saya bisa kita program rumpon, saya yang handle. Tapi ternyata rumpon itu nggak pernah kejadian. Talinya ada, yang ini nggak ada. Akhirnya sampai mau rapat komite lagi, itu belum berjalan. Itu mereka sendiri akan nanti menilai di antara anggota kelompok, dan pada akhirnya sanksinya ya antara teguran sampai dengan dikeluarkan dari kelompok untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi seiring waktu memang terseleksi betul mana yang paham program fair trade, mana yang enggak. Itu kelihatan di sana. Pelaporan seperti pada umumnya, jadi disertakan dengan nota-nota pembelian lengkap dan auditornya itu cukup detail. Saya mengalami sendiri auditornya orang India dari SCS. Jadi karena banyak program, banyak tulisan tangan yang juga bermacam-macam, sampai uang Rp25 pun dicari sama auditornya. Jadi nelayan baru rasa tahu betul bahwa ini program serius ya ketika auditor datang, mereka baru rasa betul. Udah pakai bahasa Inggris, ditranslate, dikira kita foya-foya, nggak bohong-bohong bahwa si auditor itu nyari yang Rp25 ini kemana, kok nggak cocok gitu antara uang masuk dan uang keluar. Benar memang akhirnya ya kita kan pakai penerjemah luar juga.
yang memang, dan ternyata itu hanya kesalahan tulisan dari angka misalnya 45 jadi 95 gitu. Karena tulisannya juga mungkin sudah sampai larut lembur bikin laporan gitu kan. Baru kita semua di situ ketawa. Ya sedetail itulah auditor di satu sisi. Kadang di satu sisi dia akan detail di bagian karyawan perusahaan. Dia akan korek semua, kenapa nggak ada kontrak kerjanya, dia ini kerja di bagian apa. Kemudian upahnya dibayar sesuai nggak, dia punya cuti atau enggak, ada hari libur atau enggak. Itu masing-masing auditor itu punya spesifikasi sendiri-sendiri dan bisa ngejar sampai ujung dunia, sampai kita mau perbaikan itu kadang bertentangan dengan situasi dan kondisi yang ada. Masalah BPJS karyawan misalnya, sebenarnya BPJS karyawan itu untuk karyawan tetap, seseorang yang punya karyawan tetap lebih dari 5, baru dia misalnya, harus di BPJS-kan. Sementara, di Pulau Buru punya BPJS pun kalau kesehatan, rumah sakitnya belum bisa handle BPJS waktu itu. Peserta BPJS itu belum bisa di rumah sakit di tingkat kabupaten. Jadi dilema semacam itu. Kadang ya kita harus komunikasi sama auditor, kalau konteksnya seperti ini jalan tengahnya apa? Masyarakat atau nelayan belum tertarik BPJS karena ternyata kalaupun BPJS harus ke rumah sakit di Ambon, harus nyebrang lagi naik kapal. Yang di Pulau Buru belum bisa handle pasien BPJS waktu itu misalnya awal-awal. Jadi kita mencari cara bagaimana win-win solution supaya ada perbaikan sambil mengikuti situasi dan kondisi dalam temuan-temuan audit. Ya, itu mengenai prosesnya bagaimana dana premium dihitung sampai dengan nelayan atau kelompok harus bisa mengelola dan bertanggung jawab dengan dana premium yang ada. Saya akan berikan contoh foto-foto program premium yang mungkin tadi belum sempat ada. Sebentar. Sudah kelihatan? Ya, ini karena dari awal biasanya dana premium itu untuk kebutuhan bapak-bapaknya dulu. Awal-awal punya uang itu, saya mau punya pancing yang bagus, saya mau punya GPS, saya mau box ikan di kapalku itu oke, sudah tidak styrofoam lagi. Semua punya bapak-bapak semua tahun-tahun pertama itu. Ibu-ibunya nggak dipikirin di tahun-tahun pertama itu. Saya mau punya handphone. Kebutuhan bapak-bapaknya lah di awal-awal itu. Dia nggak memikirkan ibu-ibu, masyarakat, dan kepentingan lain. Bahkan yang handphone itu sampai batal karena uangnya kurang. Misalnya cukupnya hanya untuk 10, yang 2 belum bisa dapat. Ya udah kita beli separuh dulu, besok lagi separuh. Nggak usah, kalau nggak bisa dapat semua ya nggak usah sekalian. Misalnya yang sampai kayak gitu diskusi mengenai penggunaan dana premium. Baru di akhir-akhir sambil berjalan kita ingatkan hasil net assessment, juga bagaimana peran ibu-ibu di bisnis ini, bagaimana kita bisa support anak-anak dan ibu-ibu sesuai dengan prinsip fair trade. Akhirnya waktu itu ibu-ibunya dapat kompor untuk supaya tidak terlalu berasap. Biasanya mereka masih pakai kayu, ini pakai remah-remah kayu seperti itu. Kemudian bapaknya juga ada program lampu tenaga surya, ada pelampung, kemudian ini rumpon. Rumpon ini muncul baru akhir-akhir saja. Di awal-awal memang kita tidak menyarankan rumpon karena undang-undang tentang rumpon belum jelas. Tapi cukup beralasan juga nelayan lain, desa lain pada punya rumpon, kenapa kelompok nggak boleh punya rumpon? Karena mereka kepentingannya juga untuk mencari umpan ketika mau melaut.
biasanya mereka numpang di rumpon orang untuk mencari umpan sebelum pergi ke laut. Karena kan kita juga masih belum jelas aturan tentang rumpon. Akhirnya ya oke, boleh tentang rumpon, tapi karena undang-undangnya juga sudah keluar, kita ikuti aturan mainnya, didaftarkan, kemudian dicatat alat tangkap apa saja yang dipakai untuk di rumpon itu, dan lain sebagainya. Ya, kita berikan pemahaman-pemahaman. Ini bentuk-bentuk kampanye ETP dengan seragam yang ada pesan-pesan kampanye, mereka mendapatkan pisau loin, kacamata, pokoknya bapaknya itu mau seragam lagi, dia mau eksis gitu kan. Kemarin Pak kan sudah pakai seragam, masa sekarang mau seragam lagi, misalnya kayak gitu. Yang lain Pak, masih ada yang penting yang lain gitu. Ini kampanye-kampanye ETP, mereka cetak banner-banner, kemudian dipasang di tempat-tempat publik untuk bentuk edukasi ke lingkungan masyarakat. Kemudian program-program jalan setapak menuju ke pantai. Ini jalan utama, di belakang sana itu baru pantainya. Jadi kalau bawa loin atau bawa mesin kapal misalnya, jadi aman kondisinya. Tabungan anak itu ya munculnya setelah tahun ke-3, ke-4, baru mereka tidak tahu lagi mau bikin apa, atau belum ada hal yang krusial lain, ya kita sarankan di tabungan sekolah anak Pak, yang deposito. Jadi setiap kali terima 150 juta, misalnya masing-masing anggota mendapatkan porsi 1 juta untuk masuk di tabungan anak. Kemudian yang lain dipakai apa lagi. Yang baru mereka pertama itu punya buku rekening di bank. Biasanya disimpan di suplayan ikan atau di tengkulak gitu. Ini program kesehatan sampai dengan akhirnya kita memang mendorong supaya mereka bisa terbuka uangnya. Dulu nggak punya uang bingung, sekarang punya uang bingung. Saya jadi bingung, Bapak ini maunya apa gitu. Punya uang nggak tahu maunya pakai apa. Sebelum punya uang pengennya banyak. Jadi kita arahkan asuransi nggak bisa diterapkan di Pulau Buru. Akhirnya kita kerja sama bidan. Setiap kali anggota berobat, dicas saja, nanti ditagihkan ke kelompok. Seperti itu. Kemudian ada lagi, lambat laun mereka mau ada sumbangan. Kalau ada keluarga inti melahirkan, sakit, itu masing-masing dapat porsi berapa dari dana premium. Misalnya kalau kelahiran 500.000, kalau kedukaan 1 juta, itu mereka sudah alokasikan di petikes masing-masing. Ini perbaikan di tempat-tempat kerja karyawan dengan penempelan sign untuk mereka keselamatan kerja, itu juga dipikirkan di kelompok. Ini sumbangan masjid, ini di Desa Bajo, memang dia suku Bajo di Kepulauan Sula, jadi rasa percaya diri dan bangga sebagai nelayan, yang dulu dia nelayan adalah begini, sekarang mereka begini, mengasih. Dulu mereka meminta, sekarang mereka bisa berkontribusi di masyarakat, dan itu saya kira kebanggaan tersendiri untuk para nelayan bisa berkontribusi besar pada pembangunan masjid di wilayahnya. Ini dari yang 1 miliar itu terkumpul kalau tidak salah dari 3 kelompok sekitar hampir 80 juta untuk disumbangkan ke masjid. Ini program terakhir terkait dengan corona, jadi program yang belum berjalan dari pelaksanaan rapat yang lalu dialihkan untuk program-program sembako ketika masa pandemi. Sama, masih sosial kemasyarakatan. Ini mereka menyumbang buku-buku edukasi tentang lingkungan ke SD-SD lokal. Jadi sampai sempat, karena di dana lingkungan uangnya banyak, jadi mereka bilang udah titip beli di Bali aja buku yang bagus-bagus untuk edukasi tentang lingkungan di perpustakaan-perpustakaan di desa gitu. Jadi beberapa kelompok menyumbang buku-buku untuk di perpustakaan sekolah. Ini yang tadi saya bilang, box untuk menyimpan ikan. Dulu pakai styrofoam, sekarang pakai model yang lebih
untuk bisa meningkatkan kualitas ikan. Kemudian yang tadi input data, sampai dengan tahun keempat, kelima, kelompok mampu membeli laptop, memberikan pelatihan kepada enumerator lokal untuk bisa diajarkan cara menginput data. Ya, itu saya kira gambaran bagaimana dalam satu spesifik standar kita harus rigid alurnya seperti itu, dari nelayan, pabrik, sampai dengan temuan bagaimana menyelesaikan pendekatan-pendekatan apa saja yang dilakukan. Ini baru satu standar, belum yang 5 standar yang lain. Mereka punya dinamikanya sendiri-sendiri. Ya, itu sharing mengenai pengelolaan dana premium. Nah, masih ada pertanyaan? Ya, terima kasih banyak Mbak Widi. Presentasinya sangat lengkap sekali dan kita jadi tahu mendetail ya untuk dana premium. Ini karena waktunya kita tinggal 4 menit Mbak Widi ya. Jadi pertanyaan mungkin nanti kita akan collect mungkin di besok ya Mbak ya. Besok bisa Mbak Widi sampaikan di sebelum presentasi yang berikutnya bisa dibantu menjawab ya Mbak ya, karena memang cukup banyak. Nanti saya collect juga dan jadikan satu. Beberapa ada pertanyaan yang sama. Tapi saya ada curious dikit sih Mbak, itu nelayan yang dipilih ya, itu kelompoknya atau semuanya atau memang dipilih oleh MDPI kelompok-kelompoknya ini? Ini sama pertanyaannya dengan kemarin, bagaimana kita menentukan kelompok yang didampingi. Jadi kita kan dari atas ke bawah, artinya dari rantai pasok pabrik, kita telusur sampai ke bawah, pemasok-pemasok ikannya itu di mana saja kantong-kantongnya. Dari data di pabrik kan ditahu, oh ini dari supplier Pak Alex, Pak ini. Nah, itu kita tahu semua supplier-supplier yang supply ke perusahaan di rantai pasok ini. Dari supplier-supplier itu kita tahu lagi nelayannya ada di mana. Nah, setelah ditahu nelayan-nelayannya ini ada di mana, kita tentunya berkoordinasi dulu dengan si supplier. Bapak, ini ada program seperti ini, Bapak tertarik atau tidak? Karena biasanya si nelayan ini bergantung pada si supplier. Beberapa memang keterikatan dengan supplier, entah jasa, entah karena dari segi finansial mereka terikat sama suppliernya masing-masing. Jadi kita pendekatannya ke supplier dulu. Kalau suppliernya sudah interest, kita akan dipertemukan dengan nelayannya si supplier. Jadi mereka diundang oleh supplier, mereka datang, kemudian kita sampaikan bahwa ada program fair trade di rantai pasok Bapak ini, Bapak tertarik atau tidak. Kita sosialisasikan dengan cerita-cerita yang sudah ada untuk kelompok yang baru, kita ceritakan kelompok-kelompok yang sudah berjalan. Nah, kalau mereka tertarik, ya kita sediakan surat pernyataan bahwa mereka bersedia untuk membentuk kelompok fair trade. Tapi ada juga yang suppliernya nggak mau karena mungkin sudah dengar cerita, itu rigid, ribet, yang harus begini, harus begitu, nanti tempat suppliernya harus begini, standarnya begini. Itu ada juga yang menolak karena tidak siap. Suppliernya nggak mau, tapi nelayan-nelayannya dengar cerita bagusnya mereka mau. Nah, ini yang kita harus jembatani. Kita bantu ngereh-reh istilahnya suppliernya. Loh Pak, nelayannya aja mau loh Pak, Bapak masa nggak mau? Nanti keuntungannya begini. Nah, beberapa akhirnya suppliernya mau. Tapi beberapa juga suppliernya mau, nelayannya nggak mau. Itu juga ada. Nah, dari kita survei, kemudian kita identifikasi, hasil identifikasi ini kita sampaikan ke perusahaan. Yang tertarik adalah ini, yang enggak ini, pertimbangan Bapak untuk orang yang ini seperti apa. Kan mereka yang lebih kenal lama. Nah, dari situ kita diskusikan bersama, oke kita jalan sama yang ini coba dulu deh, biar lihat dulu yang sebelahnya. Kalau sebelahnya jalan mungkin dia baru mau, misalnya seperti itu. Jadi MDPI tidak memaksa, program kerja tidak memaksa, artinya memang harus kesiapan dan ketertarikan dari si nelayan untuk berkelompok. Kadang mereka mau berkelompok, tapi mereka tidak percaya diri. Nanti yang jadi ketua siapa? Nanti yang jadi sekretaris sebenarnya aku nggak mau jadi ketua, cuma modelnya ikut-ikutan semua. Nah itu kan kita harus
jelaskan betul-betul bahwa semua nanti diajari pelan-pelan, nggak bisa semua langsung bisa. Ini ceritanya dulu juga susah, nggak bisa nulis, sekarang bisa nulis gitu. Ya, betul, Ya. betul Mbak ya. Berarti memang cukup sulit juga ya untuk mengajak kelompok. Yang terpenting di sini memang program Fairtrade itu lebih ke sosial juga, ekonomi juga, dan keberlanjutan juga ya Mbak. Iya. Jadi sebenarnya ini sangat penting untuk ke depan gitu. Oke, karena waktunya ternyata sudah saya di ini sama panitia juga. Saya juga panitia sih ya. Jadi sudah jam 1. Mohon maaf untuk teman-teman mahasiswa yang bertanya, nanti akan dijawab di pertemuan besok. Yang ingin untuk bisa hadir juga bisa mengikuti besok di jam 9. Ya. Tolong daftar pertanyaannya nanti dikirim ke saya ya. Besok saya akan coba jawab. Kemudian besok saya akan lebih detail di standar nomor 5, pengelolaan perikanan. Jadi melengkapi yang sudah ada. Sehingga mudah-mudahan ada ya, Mbak. Iya, ada gambaran menyeluruh. Nanti di hari Senin baru lesson learn-nya akan saya kumpulkan. Ya, siap-siap. Bagi teman-teman mahasiswa juga yang sangat tertarik, ini sebenarnya sangat bagus sekali bagi teman-teman mahasiswa ya, juga dosen juga, karena mengetahui sebenarnya program ini juga pemerintah juga turut andil ya Mbak, mestinya di dalamnya untuk membangun kelompok dan ada funding yang besar nih mau masuk gitu, yang menjadi kelemahan di Indonesia ya. Baik. Dan semua jurusan di perikanan terpakai di sini, penyuluh, apa semua. Nah, bisa. Sebenarnya ini bisa jadi ini ya, nanti untuk magang, ini tadi sudah di-share sama Mbak Niken, bisa untuk magang, skripsi, bagi dosen juga bisa penelitian ya Mbak? Bisa, sangat bisa. Ya, mungkin saya akan ke sana juga untuk penelitian, mungkin. Semoga Mbak, amin. Oh ya, baik, sekarang adalah sesi foto, jadi sebelum berakhir, Mbak Niken akan membantu untuk persiapan sesi foto. Tolong untuk kamera di-on-kan. Oh ya, Pak Edi Susilo hadir. Ini tadi ketua jurusan ya dari Prodi Agribisnis Perikanan juga menyempatkan hadir Mbak. Tadi ikut rapat juga. Jadi, Pak Rizky juga tadi sudah hadir beberapa waktu sebelumnya. Ini banyak ya, ada 5 slide ya. Jadi saya dari slide pertama sudah dibuka semua kameranya, smile ya. Jangan tegang-tegang kan. Oke, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3, senyum. Oke, saya copy dulu, dokumentasikan. Oke, kemudian sekarang slide yang kedua. Ya, 1, 2, 3, senyum. Oke. Bentar ya. Kemudian slide yang ketiga. Sini 1, 2, 3. Sebentar, masih loading nih sepertinya beberapa videonya. 1, 2, 3, senyum. Oke. Ya, terima kasih Mbak Chan. Ini sudah, yang lain kameranya off soalnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Widi. Ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Sampai ketemu besok. Ya, sampai ketemu besok Mbak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih ya Mbak Wid. Sama-sama Bapak. Terima kasih. Saya izin live, teman-teman. Saya matikan ya for and meeting for